Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmat Effendi, NIM 193111057 dari kelas PAI 5B UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang memahami historis fikih, yaitu tugas dari Bapak Kholis Firmansyah SHI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Masailul Fikih. Baik, langsung saja kita ke materi memahami historis fikih. Di sini terdapat 10 subbab. Yang pertama, historis fikih, kemudian stagnasi tasawuf Islam, yang ketiga fenomena fikih generasi awal, lalu fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab, kemudian ketika pintu ijtihad tertutup. Untuk subbab selanjutnya, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak, lalu Islam Indonesia, Islam yang majemuk, kearifan menyikapi perbedaan dan urgensi perumusan fikih Indonesia. Baik, langsung saja untuk subbab yang pertama, historis fikih. Yang pertama, historitas fikih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang historitas fikih tersebut. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi utama dalam sumber peradaban. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia, masyarakatnya menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang, kemudian dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Islam di Indonesia dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi, aliran dan mazhab mereka yang paling besar dan paling baik. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada kurang lebih 4 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara. Karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru jika dipaksakan, maka negara akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, subbab yang kedua, stagnasi tasawuf Islam. Fikih hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosiohistoris merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini senada dengan kaidah usul fikih yang artinya hukum itu berputar, lahir, dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris, karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Karena itulah
fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek dalam hal ini ulama fikih menjadi penentu warna rekayasa fikih termasuk afiliasi mazhab fikih yang dianut. Kemudian sebab yang ketiga, fenomena fikih generasi awal. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis. Sudah berada dengan masa Nabi Muhammad SAW. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarang antara mereka, baik zaman maupun tempat, masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang menggantikannya. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, yaitu dengan adanya ijtihad tersebut. Yang selanjutnya, sebab yang keempat, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberikan corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang demikian besar, juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Dari hasil tersebut, berikut imam mazhab yang terkenal, yaitu ada 4. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua ada Imam Maliki. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah Imam Hambali atau mazhab Hambali. Itulah 4 mazhab yang terkenal, dan 4 mazhab tersebut masih banyak digunakan sebagai rujukan para umat Islam di dunia. Untuk sebab yang kelima, ketika pintu ijtihad tertutup. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama mazhab yang lainnya. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lainnya. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad tertutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen. Dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kemudian sebab yang keenam yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang
serba cepat. Masalah sosial muncul dengan sangat beragam. Selain itu, fikih yang lahir berdasarkan latar belakang kondisi sosio-kultural pada masanya masih dipakai untuk situasi yang secara signifikan telah mengalami perubahan yang berbeda. Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanafi kala itu melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban kehidupan manusia. Yang pertama yaitu masa lampau, atau dapat dikatakan yang telah terjadi. Kemudian yang kedua esok, dan yang ketiga sekarang. Ketiga dimensi tersebut mengakibatkan berakhirnya periode ijtihad dan perkembangannya hukum Islam. Datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Materi subbab ke-7, Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam di negara Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah yang serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan tersebut agar tidak timbul dalam menyikapi kebijakan yang ada tersebut. Dan materi subbab yang ke-8, kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman merupakan suatu hal yang perlu dipahami dan disikapi secara positif sebagai bagian dari sunatullah. Maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Salah satu hadis menyebutkan yang artinya perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara profesional agar kehidupan individu dan kelompok akan lebih harmonis, sehingga dapat melahirkan kompetisi cara sehat dan memperoleh kebaikan. Dan dalam menata kehidupan di bumi ini, perbedaan bukan suatu masalah, akan tetapi perbedaan tersebut akan mewarnai jalannya kehidupan di bumi ini. Sebab yang terakhir, urgensi perumusan fikih di Indonesia. Dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer umat Islam di Indonesia. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para ulama. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogianya tidak ditutup. Mengapa demikian? Karena pintu ijtihad harus
dibuka demi mengakses daya kreasi ulama yang sekarang. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam sebagai dasar dalam mengambil suatu hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit pemaparan materi mengenai historitas fikih. Sekian dari saya. Bila banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.